Dengan adanya partai politik, aspirasi-aspirasi yang berbeda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai broker of idea, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada. Partai politik di Indonesia melakukan tugas politiknya dalam kontestasi pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, sekaligus proses menghasilkan pemimpin yang visioner dan negarawan. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu negara. Saya ingin membahas tentang indeks demokrasi kita yang semakin turun berdasarkan laporan beberapa waktu lalu dari The Economist Intelligence Unit atau EIU yang merilis laporan tentang indeks demokrasi 2020. Ini adalah sebuah indeks yang disusun sejak tahun 2006 untuk mengukur keadaan demokrasi di 167 negara. Dan dalam laporan terbaru, ternyata Indonesia mendapatkan skor yang terburuk dalam 14 tahun terakhir. Jadi skor terburuk ini menandakan bahwa demokrasi kita sedang terpuruk. Indeks demokrasi kita bahkan terus-menerus berada di bawah negara yang relatif baru dan bahkan pernah menjadi bagian dari kita, yaitu negara Timor Leste. Ini tentu saja bukan berita yang menyenangkan. The Economist Intelligence Unit baru saja merilis laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2020. Dalam laporan ini, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia. Dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki skor indeks demokrasi sebesar 6,30 atau turun dibandingkan tahun 2019. Turunnya skor kita ke angka paling rendah sepanjang sejarah tentu bukan sesuatu yang pantas dimaklumi. Di tengah-tengah pandemi, turunnya indeks demokrasi bisa menjadi hal buruk. Sebab merujuk pada riset yang dibuat oleh Transparency International, makin lemahnya demokrasi biasanya berbanding lurus dengan makin tingginya angka korupsi. Padahal praktik korupsi diketahui bisa kian memperburuk keadaan atau dampak pandemi. Sayangnya, situasi buruk itulah yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Dan merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi IPK 2020 yang disusun oleh TI atau TI, selama setahun pandemi Indonesia dianggap mengalami kemunduran besar dalam gerakan anti korupsi. Dari 180 negara yang disurvei, posisi Indonesia anjlok hingga 17 peringkat. Dari sebelumnya berada di posisi ke-85, yaitu di tahun 2019, menjadi peringkat ke-102 tahun 2020. Indonesia bahkan hanya mampu mencetak skor 37 poin, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 43 poin. Secara global, level pemberantasan korupsi Indonesia saat ini hanya setara dengan negara Gambia di Afrika dan jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura yang 85 poin, Brunei Darussalam 60 poin, atau Malaysia 51 poin. Selama satu dekade terakhir, skor Indonesia juga tak pernah beranjak dari kisaran 30-an poin. Kita sekali lagi bahkan kalah dari Timor Leste 40 poin. Ini selain memprihatinkan juga sangat memalukan. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan juga ada yang sedang, tas ransel, serta amplop. Uang sebelumnya telah disiapkan oleh AIM dan HIS di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung. Yang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel,
dan amplop yang jumlahnya kurang lebih 14,5 miliar.